Shalom, perkenalkan nama saya Cinta Mika Maramis, mahasiswi Pasca Sarjana Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang peta diskursus teologi dan identifikasi research gap penelitian. Ya baik teman-teman, saat ini kita masuk dalam pendahuluan. Dalam riset teologi konseptual, langkah setelah memahami fondasi epistemologis adalah bagaimana memetakan percakapan akademik yang sedang berlangsung dalam bidang teologi. Nah, pemetaan ini adalah penting agar penelitian tidak berdiri secara terisolasi, akan tetapi menjadi bagian dari diskurs ilmiah yang lebih luas lagi. Dan setiap bidang teologi yang memiliki dinamika pemikiran yang terus berkembang. Dan diskurs tersebut muncul melalui dialog antar teks kitab suci, tradisi teologis, perkembangan filsafat, serta realitas sosial kontemporer. Ada 3 kemampuan utama peneliti, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam percakapan teologi mutakhir. Nah, teman-teman, sebagai contohnya adalah dalam beberapa artikel jurnal teologi yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Nah, terlihat bahwa isu krisis ekologi menjadi salah satu tema penting dalam diskurs teologi kontemporer. Dan para teolog mulai menafsirkan kembali doktrin penciptaan dan tanggung jawab dari manusia terhadap alam dan dalam terang perubahan iklim dan kerusakan lingkungan global. Nah, teman-teman, hal ini pun menunjukkan bahwa teologi ekologi telah berkembang menjadi salah satu tema utama dalam percakapan teologi yang ada di masa kini. Teman-teman, yang kedua, menelusuri posisi berbagai pemikir dalam isu tertentu. Nah, sebagai contohnya pun, dalam diskurs teologi ekologi, beberapa pemikir menekankan pendekatan yang berbeda. Sebagian teolog menafsirkan mendapat manusia atas bumi sebagai tanggung jawab penata layanan terhadap ciptaan. Sedangkan pemikir lain menekankan relasi yang lebih setara antara manusia dan sebagai alam bagian dari komunitas ciptaan. Nah, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa isu relasi manusia dan alam masih menjadi perdebatan teologis yang terbuka. Dan yang ketiga adalah menemukan ruang penelitian yang belum dieksplorasi secara memadai. Dan sebagai contohnya pun, sebagian besar kajian teologi ekologi berfokus pada konteks barat dan menggunakan perspektif teologi sinematik atau etika lingkungan. Namun, masih relatif sedikit penelitian yang mengkaji teologi ekologi dalam konteks gereja-gereja di Asia Tenggara, dan khususnya dalam kaitannya dengan praktik kehidupan jemaat dan budaya lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap atau kesenjangan atau ketimpangan penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian teologi konseptual. Nah, teman-teman, kemampuan ini menjadi dasar dalam merumuskan topik riset yang relevan, yang kritis, dan yang memiliki kontribusi ilmiah. Masuk dalam konsep diskursus dalam kajian teologi. Dan pengertian diskurs teologi sendiri adalah ruang percakapan intelektual yang melibatkan berbagai pandangan, berbagai argumen, dan pendekatan dalam memahami realitas iman dan wahyu. Dan diskurs ini terbentuk melalui yang pertama, publikasi jurnal ilmiah dan monografi akademik, dan yang kedua, konferensi teologis, dan yang ketiga, dialog lintas disiplin. Nah, teman-teman, dalam konteks akademik, diskursus teologi bukan sekedar kumpulan opini saja, melainkan pertukaran argumentasi yang didukung oleh metodologi ilmiah. Karakteristik diskursus teologi kontemporer. Teologi kontemporer memiliki beberapa karakteristik utama, dan yang pertama adalah interdisipliner. Teologi berinteraksi dengan filsafat, ilmu sosial, antropologi, dan studi budaya. Dan yang kedua adalah kontekstual. Refleksi teologis sering muncul dari konteks sosial, dari konteks politik, dan dari budaya tertentu.
Dan yang ketiga adalah dialogis. Teologi modern berkembang melalui dialog dengan tradisi lain, termasuk ilmu pengetahuan dan agama-agama lain. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kritis dan reflektif. Nah teman-teman, diskursus teologi tidak hanya mempertahankan tradisi saja, tetapi juga menilai kembali asumsi-asumsi teologis yang ada. Selanjutnya kita masuk dalam peta tema teologi kontemporer. Nah, untuk memahami diskurs teologi yang ada di masa kini, peneliti perlu mengenali beberapa bidang tematik utama yang sering menjadi fokus dari penelitian. Yang pertama adalah teologi konstekstual. Teologi konstekstual merupakan berupaya untuk menafsirkan iman Kristen dalam kaitannya dengan realitas sosial dan budaya tertentu. Dan isu utama yang sering dibahas meliputi teologi pembebasan, teologi postkolonial, teologi feminis, teologi publik, dan teman-teman pendekatan ini menekankan bahwa refleksi teologi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis dan sosial komunitas iman. Selanjutnya ada teologi dan ilmu pengetahuan. Teman-teman, perkembangan sains modern memunculkan berbagai pertanyaan teologis baru, seperti hubungan antara penciptaan dan evolusi, konsep manusia di era bioteknologi, implikasi kecerdasan buatan terhadap antropologis teologis. Nah, bidang ini menuntut dialog yang serius antara teologi dan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada teologi ekologi. Krisis lingkungan global memunculkan refleksi teologis mengenai relasi antara manusia, antara ciptaan, dan tanggung jawab moral terhadap bumi. Dan diskursus ini membahas tentang teologi penciptaan, teologi lingkungan, spiritualitas ekologis, dan tanggung jawab gereja terhadap krisis teologi dan pluralisme agama. Nah, globalisasi mempertemukan berbagai tradisi agama secara intensif. Hal ini memunculkan pertanyaan teologis mengenai yang pertama keselamatan di luar kekristenan, yang kedua dialog antar agama, dan yang ketiga teologi agama-agama. Nah, diskursus ini berusaha menafsirkan kembali eksklusivitas dan universalitas iman Kristen dalam konteks pluralisme religius. Dan selanjutnya ada teologi digital dan budaya modern. Nah, perkembangan teologi digital mempengaruhi praktik keagamaan dan pemahaman komunitas iman. Teman-teman, beberapa isu yang muncul antara lain adalah gereja digital, spiritualitas dalam ruang virtual, etika teknologi, identitas manusia dalam budaya digital. Nah, tema ini menunjukkan bagaimana teologi terus merespon perubahan peradaban. Masuk dalam kajian literatur awal dalam riset teologi. Nah, kajian literatur awal merupakan langkah penting untuk memahami bagaimana posisi penelitian dalam diskursus akademik. Fungsi kajian literatur adalah kajian literatur bertujuan untuk yang pertama, memahami perkembangan pemikiran dalam suatu bidang teologi. Yang kedua, mengidentifikasikan pendekatan metodologis yang digunakan peneliti sebelumnya. Dan yang ketiga, menemukan perdebatan utama dalam diskurs tersebut. Dan yang keempat, menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dan dengan demikian, kajian literatur bukan sekedar ringkasan, akan tetapi analisis kritis terhadap percakapan ilmiah yang sudah ada. Dan teman-teman, kita tiba pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pemetaan diskursus teologi kontemporer merupakan langkah awal yang bersifat fundamental dalam riset teologi konseptual, karena berfungsi untuk menempatkan sebuah penelitian di tengah percakapan akademik yang sedang berlangsung, agar tidak terdiri secara
terisolasi. Nah, proses pemetaan ini melibatkan kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari dialog antar teks Alkitab suci, tradisi teologis, perkembangan filsafat, serta realitas sosial masa kini. Beberapa contoh tema sentral dalam diskurs mutakhir meliputi teologi ekologi yang menafsirkan ulang doktrin penciptaan di tengah krisis lingkungan, teologi digital yang merespon pengaruh teknologi terhadap praktik keagamaan, hingga teologi pluralisme yang mengkaji keselamatan di luar kekristenan dalam konteks globalisasi. Dan dengan demikian mengenali berbagai bidang tematik seperti teknologi konstekstual, teologi pembebasan, dan dialog antar teologi dengan ilmu pengetahuan, peneliti dapat melihat bagaimana teologi terus bergerak secara interdisipliner dan relatif terhadap perubahan peradaban. Nah, setelah tema-tema utama teridentifikasi, peneliti harus mampu menelusuri posisi berbagai pemikir untuk memahami keragaman argumen yang ada. Dan sebagai contoh, dalam isu ekologi terdapat perbedaan antara teolog yang menekankan tanggung jawab pelayanan manusia dengan mereka yang menekankan relasi setara antara manusia dan alam. Dan karakteristik teologi kontemporer yang bersifat dialogis dan kritis menuntut peneliti untuk tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga berani menilai kembali asumsi-asumsi teologis melalui interaksi dengan sosiologi, antropologi, maupun sains modern. Dan oleh karena itu, kajian literatur awal terhadap jurnal ilmiah, monograf, dan database akademik akan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai ruang percakapan intelektual yang didukung oleh metodologi ilmiah yang kuat. Dan melalui analisis kritis terhadap literatur tersebut, peneliti dapat memahami perkembangan pemikiran, perdebatan utama, serta pendekatan metodologis yang telah digunakan sebelumnya. Dan tujuan akhir dari pemetaan diskurs dan kajian literatur ini adalah untuk menemukan research gap atau celah penelitian, yaitu ruang kosong dalam kajian ilmiah yang belum dijelaskan secara memadai. Celah penelitian ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti gap konseptual di mana suatu teori masih dianggap ambigu, gap interpretatif terkait perbedaan tafsir doktrin, hingga gap kontekstual seperti minimnya kajian teologi ekologi dalam konteks gereja di Asia dibandingkan dengan perspektif Barat. Dengan mengidentifikasi keterbatasan penelitian terdahulu dan menghubungkan diskurs teologi dengan realitas kontemporer, mahasiswa dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang orisinal, kritis, dan memiliki kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu teologi. Dan pada praktiknya, kemampuan ini akan terintegrasi dalam penulisan artikel jurnal, khususnya pada bagian pendahuluan yang mencakup tujuan literatur dan identifikasi gap sebagai dasar dalam menetapkan tujuan riset yang relevan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.